Halo Gensut, selamat datang di Kabar Unsut, kabar seputar Universitas Jenderal Sudirman. Mau tahu apa yang paling baru di Universitas Jenderal Sudirman? Ikuti perbincangan bersama saya Dian Bestari seputar program studi baru di Universitas Jenderal Sudirman. Teman-teman Gensut, bersama saya sudah hadir Pak Agung Prabowo MSI, kandidat doktor di bidang statistik dari Universitas Sultan Zainal Abidin Malaysia. Beliau adalah koordinator program studi statistika Universitas Jenderal Sudirman. Apa kabar Pak Agung? Baik, alhamdulillah Ibu Dian. Sehat? Alhamdulillah sehat. Cerah sekali hari ini, warnanya merah-merah. Ini hari ini memang ini seragam MIPA, seperti kalau Rabu memang kita pakai malam seperti ini. Begitu. Iya. Semangat, kalau merah artinya semangat katanya siap. Pak. Semangat menyongsong teman-teman yang ingin tahu nih program studi baru yang ada di MIPA. Baik Pak Agung, program studi statistika ini adalah salah satu program studi yang baru ada di Unsut yang akan membuka pendaftaran untuk tahun 2024 ini. Ya, betul sekali. Boleh tahu kalau di MIPA kan sebelumnya sudah banyak program studi yang ada. Kenapa kemudian sekarang membuka prodi statistika, Pak? Oh, baik, terima kasih. Mohon untuk waktu untuk menjelaskan. Jadi kenapa kemudian kami membuka jurusan ini? Karena kita melihat kebutuhan yang cukup besar untuk lulusan statistika. Kalau di matematika sendiri itu hampir 65% itu mahasiswanya akan tugas akhir di bidang statistika. Oh, gitu ya. Kemudian juga riset-riset dosennya itu cukup signifikan di bidang statistika dan masing-masing dosen juga punya kepakaran sendiri-sendiri. Seperti Profesor Budi punya kepakaran di metode sains data. Kemudian kalau Pak Jajang punya kepakaran di machine learning seperti itu, dan itu sangat mendukung untuk pengembangan statistika yang kekinian, statistika yang mungkin tidak lagi tradisional, tetapi agak kekinian, di mana nanti kita menggabungkan antara statistika, sains data, dan juga ke bidang medisnya. Kalau tadi dijelaskan sepertinya banyak sekali bidang kajian yang bisa kita lihat, kita potret melalui ilmu statistika ini ya. Kalau bedanya statistik dengan statistika itu apa sih Pak? Ada bedanya nggak? Oh ya, baik. Kalau statistik itu biasanya kita kaitkan dengan data atau informasi. Itu yang nanti akan kita olah, misalkan dengan metode-metode yang dipelajari ketika kuliah atau dengan software-software statistik. Tetapi kalau statistika itu lebih ke ilmunya. Oh, begitu. Termasuk di dalamnya nanti pengumpulan datanya, pengolahan datanya, penyajian datanya, dan juga pengambilan kesimpulan dari data yang kita olah itu. Oh, ini ilmu baru untuk saya. Ternyata statistik dengan statistika itu berbeda ya. Ini mungkin teman-teman juga mungkin ada yang baru aware bahwa statistik dan statistika berbeda. Terkait dengan yang disampaikan tadi Bapak bahwa keluasan bidang ilmu statistika, boleh diceritakan kepada teman-teman di sini sebetulnya fokus studi dari nanti prodi statistika di Unsut ini apa Pak? Ya, kita punya tiga fokus untuk pengembangan statistikanya. Nanti statistikanya kita arahkan pertama ke statistika medis, yang kedua ke aktuaria medis, dan yang ketiga itu ke sains data medis. Jadi fokusnya ke bidang medis, tetapi kita bisa mencakup tiga hal, bisa statistikanya, bisa aktuarianya, bisa ke sains datanya. Boleh dijelaskan satu persatu Pak? Baik, kalau statistika medis nanti mahasiswa akan belajar mengenai metode-metode statistika yang digunakan untuk pengolahan data-data medis. Pengolahan data-data medis. Nah, kebetulan kami di fisika ada fisika medis. Nah, nanti kita bisa bekerja dengan fisika untuk memanfaatkan data-data yang mereka punya untuk keperluan perkuliahan misalkan atau untuk TA seperti itu. Kalau untuk pengolahan data-data medis itu misalnya apa Pak dalam implementasinya? Ya, misalkan nanti kalau ada data tentang mungkin demam berdarah seperti itu. Nah, data itu nanti kita bisa olah untuk kemudian kalau kita arahkan ke asuransi, maka kita bisa membuat produk asuransi medis. Nah, itu bisa kita jual ke masyarakat lah. Begitu. Kemudian kalau yang aktuaria medis? Nah, yang aktuaria medis nanti arahannya itu mahasiswa itu belajar bagaimana menghitung premi dan menghitung santunan
untuk kasus asuransi medis. Tempat kerja cukup luas saya kira. Nanti lulusannya bisa bekerja di PT Askes atau di BPJS Kesehatan atau mungkin di Jasindo. Kemudian yang ketiga tadi apa Pak? Tentang sains data medis. Sains data. Nah, ini kan sekarang sedang banjir data, Betul, ada istilah big data, iya, ada banjir itu, informasi dan data, Nah, iya. kita mencoba untuk mengambil itu juga sebagai bagian dari statistika. Tapi nanti kita hanya fokus ke data-data medis. Jadi kita nanti akan belajar teori bias, belajar machine learning, belajar sains data untuk pengolahan ke data medisnya. Artinya kalau boleh saya garis bawahi untuk fokus pembelajaran di prodi statistika Unsud ini adalah pada bidang medis, Ya, bidang untuk medis. keilmuan di bidang medis. Ya, betul sekali. Masih terkait dengan kurikulum Pak atau model pembelajaran nanti kemudian yang akan diterapkan di prodi statistika itu seperti apa Pak? Boleh dikasih contoh mungkin kira-kira mata kuliah apa yang ada di prodi statistika ini? Oke, baiklah. Untuk kurikulumnya nanti kita akan menerapkan kurikulum OBE. Ya, nanti pembelajarannya bisa menggunakan PJBL atau menggunakan JBL. Dan sebenarnya kan saya sebelum ke prodi statistika itu ada di prodi matematika. Jadi statistika itu kan bagian dari matematika. Ini adiknya seperti itulah. Jadi matematika dulu baru statistika. Nah, sebelumnya ketika saya mengajar di matematika, saya sudah memulai dengan mata kuliah misalkan ke asuransi pertanian. Nah, di situ saya membelajarkan mahasiswa bagaimana menghitung premi dan juga bagaimana menghitung santunannya sehingga nanti itu bisa diimplementasikan ke asuransi medis. Dengan misalkan nanti ada mata kuliah epidemiologi dan statistika. Ini sangat perlu kalau digabungkan dengan kuliah persamaan diferensial, maka nanti itu akan menjadi melahirkan konsep asuransi kesehatan. Dan mudah-mudahan nanti lulusan kita itu ya bisa langsung diterima di perusahaan-perusahaan asuransi kesehatan dengan kemampuan yang seperti itu. Oke. Tadi karena Bapak menyebut tentang lulusan begitu, saya jadi ingin tahu sebetulnya prospek lulusan dari prodi statistika Unsud ini berarti masih berkaitan dengan asuransi tadi ya. Lebih lebarnya lagi mungkin apa saja yang bisa ditawarkan ketika lulus dari prodi statistika ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi lulusan dari prodi statistika itu memang diarahkan ke 3 hal, bisa ke asuransi kesehatan, bisa ke statistika kesehatan, bisa juga ke sains data kesehatan. Tapi yang paling memungkinkan atau paling utama kita kerjakan lebih dahulu yang sudah cukup ini adalah ke asuransi kesehatannya. Nah, nanti mahasiswa kita akan misalkan dengan magang kerja praktek atau PKL di PT Askes gitu, di BPJS Kesehatan seperti itu. Artinya lulusan profil lulusannya nanti akan menjadi analis data begitu? Ya, bisa seperti itu. Atau apa saja Pak selain itu? Bisa menjadi analis data, bisa juga menjadi aktuaris. Nanti istilahnya aktuaris kesehatan. Kalau sekarang kayaknya ilmu aktuaria ini lagi lumayan ngetren Pak. Nah, itu makanya kemarin karena mungkin kita belum bisa mendirikan prodi aktuaria. Gitu. Ketika ada prodi statistika dan kemudian di kami ada yang berlatar belakang aktuaria. Akhirnya aktuarianya kita masukkan ke statistika sebagai bagian dari statistika, sebagai keunggulan juga untuk bidang statistika. Oke. Jadi sebetulnya kalau tadi fokusnya aktuaria sendiri itu nanti kemudian yang akan dipelajari apa Pak? Nah, itu pertama bisa mempelajari tentang analisis survival. Kemudian bisa mempelajari tentang epidemiologi dulu, kemudian persamaan diferensial. Nah, kemudian nanti bisa lari ke matematika keuangan di mana ini digunakan untuk tujuan akhirnya adalah bagaimana membuat produk asuransi khususnya menghitung premi dan santunan. Itu yang nanti memang dijual di perusahaan asuransi. Iya, ini menarik ya. Jadi mungkin yang ingin ditawarkan sebagai keunggulan dari prodi informatika ini adalah kemampuan yang integral terkait dengan asuransi begitu ya. Salah satunya begitu. Jadi nanti mungkin teman-teman Gensud ini bisa berkarir gitu ya, nanti berkarir sebagai analis untuk perusahaan-perusahaan asuransi begitu ya Pak? Bisa sekali itu. Karena lebih spesifik ke bidang medis begitu ya. Kemudian apakah
kayaknya tadi kan ada persamaan diferensial, kemudian ada epidemiologi. Sebetulnya kalau kuliah di statistika ini kemampuan dasar yang harus dimiliki apa, Pak? Ya, pertama tentunya untuk matematikanya itu harus kuat, harus seperti cerdas itu. bidang matematika begitu ya. Kayaknya kalau saya nggak masuk, Pak. Oke, apalagi Pak kemampuan? Ya, ini nanti diwakili oleh mata kuliah kalkulus di matematika, kalkulus, ya. kemudian statistika pasti itu, Statistika. kemudian komputasi. Oh, komputasi nanti juga kita akan belajar termasuk. tentang bahasa pemrograman R dan Python itu untuk keperluan sains datanya. Oke. Tapi tentunya itu kan akan berkembang setelah dalam proses perkuliahan tentunya, tidak harus langsung pinter komputasi kan Pak ya. Jadi artinya teman-teman mungkin yang punya dasar matematik yang baik begitu ya, kayaknya cocok untuk mendalami bidang ilmu statistika ini Pak. Baik, kalau bicara tentang statistik sebagai prodi, tentunya ada banyak prodi statistik di Indonesia ya Pak. Banyak perguruan tinggi yang menawarkan prodi yang sama. Kalau di statistika Unsud ini keunggulannya apa Pak? Nah, kami mencoba menawarkan sebuah keunggulan karena ini program baru, masih awal. Pasti pertanyaan mahasiswanya, calon mahasiswanya adalah akreditasinya apa? Jelas bahwa prodi baru belum punya akreditasi. Tetapi secara peraturan kan akreditasi adalah minimal B seperti itu peraturannya. Meskipun itu belum bisa disebutkan. Nah, untuk menggantikan ini kami menawarkan sebuah sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi. Bagaimana itu nanti implementasinya? Jadi nanti setiap mahasiswa itu selain lulus dengan membawa ijazah dan transkrip, juga mereka lulus dengan membawa minimal satu sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Pilihannya ada 3, bisa sertifikasi di bidang asuransi atau aktuaria, bisa di bidang asuransi kesehatan atau di bidang sains datanya. Oh, oke. Jadi mungkin kalau saya tangkap keunggulan prodi statistika Unsud ini nantinya kemudian ketika lulus selain ijazah tentunya mereka sudah memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Jadi mungkin biasanya kalau di prodi-prodi lain sertifikasi kompetensi itu ditawarkan sebagai tambahan. Atau harus menyediakan sendiri begitu ya Pak. Tapi kalau di prodi statistika ini sudah jadi satu, memang nanti kemudian dibekali dengan sertifikat itu begitu ya Pak? Ya, kalau seperti itu. Jadi kita punya prosedur yang nanti akan kita tempuh. Misalkan seperti ini, kalau mahasiswa mengambil mata kuliah matematika keuangan, ini mata kuliah wajib yang kami diberikan kepada mahasiswa tingkat 3. Semester 3. Nah, selain itu nanti kita akan membekali mahasiswa juga dengan semacam bimbel untuk persiapan mengikuti ujian sertifikasinya. Karena ada perbedaan. Kalau di kuliah itu mahasiswa biasanya ujiannya essay, tetapi kalau ujian sertifikasi itu pilihan ganda. Nah, ini proses pembelajaran tentu saja berbeda. Karena itu nanti kita selain mahasiswa belajar melalui di ruang kuliah, juga kita mendatangkan pakar yang ahli di bidang yang sudah lulus sertifikasi ini untuk memberikan mereka pembekalan. Nanti katakan dari 80 mahasiswa, rencananya kita itu akan menerima 80. 80-nya kita ikutkan semua. Nanti kita seleksi. Kita ambilkan 10 saja misalkan untuk kita ikutkan ujian sertifikasi. Namun yang 70 juga dipersilakan untuk mengikuti ujian kompetensi ini. Jadi semuanya bisa mengikuti ujian kompetensi itu. Dan itu sudah dengan pembekalan lanjutan seperti itu, tidak hanya cukup dari mata kuliah saja. Jadi sebelumnya juga sudah di-provide dengan bimbingan untuk kelulusan sertifikasi itu. Karena mungkin teman-teman Kensud perlu ketahui juga kalau sekarang lulusan dari perguruan tinggi itu perlu juga mendapatkan sertifikat kompetensi tertentu untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki keahlian tertentu begitu ya. Kalau di prodi statistika berarti ada tiga kompetensi dasar yang mungkin nanti kemudian akan didalami melalui sertifikasi begitu ya Pak. Baik, kalau bicara tentang pembelajaran itu pasti ada pertanyaan tentang fasilitas nih Pak. Jadi kuliah di statistika Unsud ini fasilitasnya apa Pak? Apakah
melalui apakah ada laboratorium atau sarana-prasarana yang lain yang bisa disampaikan kepada teman-teman? Baik, kita punya 3 ruang kuliah, ruang kuliah A, ruang kuliah B, dan ruang kuliah C. Yang terbaru ada ruang kuliah C. Ini ruang ini memang dikhususkan untuk kuliah dan praktikum, untuk laboratorium. Jadi ruang ini memang baru selesai kemarin peresmiannya. Oh, masih baru ya, Pak? Masih baru. Artinya nanti kalau kuliah di statistik ini pakai gedung baru, Pak? Ya, diarahkan ke situ. Baik. Jadi kalau sekarang kita kan ada juga program MBKM, Pak. Apakah statistika juga mengikuti program MBKM, Pak? Ya, kita punya rencana untuk MBKM itu juga menjadi salah satu syarat untuk kemarin ketika kita mengajukan pendirian prodi. Nanti MBKM kita bisa ke MSIB yang studi independen seperti itu, atau juga magang misalkan yang ini adalah di PT Askes atau BPJS Kesehatan. Itu yang paling magangnya di tempat yang berkaitan dengan medis ya, Pak ya. Betul. Oke. Jadi mungkin teman-teman Gensud kalau kuliah di Unsud ini sudah hampir pasti ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka, artinya mahasiswa disilahkan untuk mengikuti kuliah di prodi lain atau di luar prodi begitu ya. Jadi bisa melalui magang begitu ya. Bisa. Artinya nanti mahasiswa bisa belajar langsung atau praktek langsung di tempat magang gitu ya. Berarti kalau nanti di statistika mungkin belajar di asuransi kesehatan, bagaimana dia menjadi analis begitu kira-kira ya Pak. Menarik sekali. Nah, kalau untuk rencana pengembangan ke depan untuk prodi ini seperti apa, Pak? Ya, untuk kedepannya kita bersyukur ya sudah ada kemarin dapat 3 dosen baru, tenaga muda untuk membantu kita. Tentu saja setelah ini kita akan setelah menata infrastrukturnya termasuk kurikulum, proses pembelajaran, penyediaan buku ajar, nanti kita akan mengarahkan tenaga dosen baru ini untuk ke S3 seperti itu. Oke. Tapi yang utama mungkin ini Bu Bisi, kami kan punya kekhasan di bidang medis, itu ada statistika medis, ada aktuaria medis, dan juga ada sains data medis. Nah, nanti kami berencana untuk mata kuliah yang terkait kekhasan ini, kami akan menyediakan buku ajarnya. Jadi buku ajarnya nanti berkaitan dengan metode PJPL dan CBL supaya langsung langsung masuk ke dunia kerjanya lebih gampang seperti itu. Ya. Jadi banyak hal yang sudah dirancang terkait dengan mungkin upgrade SDM, kemudian fasilitas tadi ya, berapa buku pembelajaran dan lain-lain. Menarik yang disampaikan Pak Agung tadi, teman-teman, terkait dengan keunggulan dari prodi statistika Unsud ini spesifik untuk mempelajari tiga fokus di bidang medis ya. Tadi ada aktuaria, kemudian sains data medis, dan yang ketiga apa Pak tadi? Asuransi medis. Teman-teman mungkin nanti bisa kepo lebih lanjut informasi-informasi terkait dengan prodi statistika ini. Matur nuwun, terima kasih waktunya Pak Agung sudah berkenan berbagi informasi. Mudah-mudahan memberikan insight untuk teman-teman seperti apa sih belajar di prodi statistika Unsud. Terima kasih waktunya Pak Agung. Teman-teman, itu tadi perbincangan kami dengan koordinator program studi statistika Universitas Jenderal Sudirman. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, terus ikuti website kami di spmb.unsud.acid, atau Anda bisa akses media sosial kami setiap harinya. Terima kasih, sampai jumpa di kabar Unsud berikutnya.